Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik ya sayang ya. Ayo, hari ini nggak ada ya yang ngambek. Semuanya siap untuk belajar. Meskipun dari rumah belajarnya tetap semangat ya sayang ya. Oke, anak-anak siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Oke sayang ya. Nah, anak-anak, apa ini ya? Kalau kemarin Bu Guru sudah bercerita ke anak-anak, kalau anak-anak sudah pintar, sudah lancar membaca, anak-anak bisa baca apapun ya. Kalau kemarin Anda baca koran, ada yang baca majalah, ada yang baca buku cerita, ada yang baca komik. Nah, ini adalah salah satu buku cerita nih anak-anak. Di buku anak-anak itu di halaman 171 ya. Di halaman 171 itu cerita. Nanti anak-anak lihat ya. Ini cerita kancil dan buaya ya. Cerita kancil dan buaya nih anak-anak. Sudah pernah dengar ya? Nih, cerita kancil dan buaya. Nah, pada suatu hari kancil ini jalan-jalan di hutan nih sayang. Dia jalan-jalan, muter-muter lihat pemandangan ya, hijau-hijau. Tapi lama-kelamaan kancil merasa lapar. Akhirnya kancil berjalan lagi mencari makanan. Ada nggak ya makanan? Akhirnya kancil melihat di seberang sungai ada makanan. Ada buah ya, kalau di hutan kan makannya buah, daun ya sayang ya. Nah, kemudian kancil ke tepi sungai. Gimana ya caranya mau menyeberang, mau ngambil makanan yang ada di seberang sungai? Nah, di tengah kancil sedang memikirkan gimana caranya. Tiba-tiba muncul buaya dari dalam air. Ya, muncul buaya dari dalam air. Wah, akhirnya kancil kaget. Waduh, ada buaya. Tapi kancil itu kan termasuk binatang cerdas ya. Akhirnya kancil bisa berpikir supaya tidak dimakan oleh buaya. Bagaimana caranya? Akhirnya kancil pura-pura, ya, pura-pura disuruh sama raja hutan. Kalau raja hutan memberi perintah sama si kancil untuk memberi makan buaya-buaya. Nah, buaya ini percaya anak-anak sama si kancil bahwa buaya akan diberi makanan oleh sang raja. Kancil menyuruh buaya berjejer. Sekarang saya hitung. Buaya, kamu berjejer di sungai. Saya hitung berapa jumlah kamu semuanya. Nanti biar saya sampaikan ke raja kalau raja mau membagi makanan ke buaya. Baik, siap, kancil. Akhirnya buaya ini memanggil teman-temannya sayang. Manggil teman-temannya untuk berbaris di sungai biar kancil bisa menghitung. Akhirnya nih buaya-buayanya sudah berbaris dari tepi sungai sini sampai ke ujung sungai sana ya. Kemudian kancil udah siap buaya, saya mau hitung. Biar tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang lupa, nggak dikasih daging sama sang raja. Akhirnya buaya dengan senang hati anak-anak berjejer di pinggir kali ini, di tengah sungai ya, berjejer. Sudah, kalau sudah siap saya hitung. Akhirnya buaya, sudah kancil. Akhirnya kancil lompat anak-anak dari tepi sungai tadi. Saya hitung 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai kancil sampai di seberang sungai. Sampai di sini sayang. Nah, setelah sampai di seberang sungai, ini kemudian kancil nih ya. Kemudian kancil mengucapkan terima kasih sama buaya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Nah, padahal tadi buaya mikirnya mau dihitung, mau dikasih makanan ya. Setelah di seberang sungai, kancil mengucapkan terima kasih. Sudah dibantu menyeberang sungai. Buaya bingung, kenapa terima kasih? Kan dia mau bagi makanan. Nah, akhirnya itulah kecerdikan kancil sayang ya. Mau nyebrang sungai tapi pura-pura mau bagi makanan. Buaya tadi berbaris, akhirnya kancil sampai di seberang sana. Setelah sampai di seberang sungai, nah akhirnya kancil nih senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil ya.
Setelah sampai di seberang sungai, nah bahagia nih kancil. Sudah tadi membohongi ya, bohongi buaya. Nah, akhirnya kancil lega bisa makan di seberang sungai ya anak-anak ya. Nah, anak-anak itu tadi cerita tentang kancil dan buaya. Nanti kalau anak-anak pengen tahu gimana ceritanya lagi ya, banyak ya sayang ya. Buku cerita-cerita tentang dongeng-dongeng zaman dulu. Ini hanya kancil dan buaya. Nanti kalau anak-anak bisa juga bisa di YouTube juga ada sayang bisa lihat ya cerita tentang apa saja. Kalau anak-anak nih ini di sini ada tulisannya ya, di buku cerita atau komik itu ada tulisannya. Ada tulisannya itu namanya ilustrasi. Setiap buku cerita ada tulisannya nih, ada tulisannya ya. Nah, ini namanya ilustrasinya setiap buku cerita kayak gini ya. Tulisannya. Mungkin kalau nanti di komik beneran, nah anak-anak pasti banyak itunya ilustrasinya ya. Oke ya sayang, itu hanya sedikit cerita tentang buaya dan kancil ya. Nah, anak-anak ini coba perhatikan Dayu dan Dayu tadi lihat ya bacaannya ya. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Nah nih, Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, ini Lani dan Siti senang membaca buku cerita seperti tadi yang Bu Guru ceritakan tadi itu adanya di buku cerita sayang. Makanya anak-anak semangat ya, harus bisa baca ya, lancar bacanya ya. Nah, anak-anak yang sudah lancar tetap belajar baca ya sayang ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini anak-anak suruh baca nih. Kita baca bareng-bareng ya. Udah pinter-pinter semua ya sayang ya. Nah, ini bacanya apa ini? Buku ya. Buku. Judul. Gambar. Sampul. Coba yang ini. Coba yuk apa bacanya ini? Lembar. Penulis. Halaman ya. Ini kata-kata ini semua ada di buku cerita sayang, di buku. Terus ada judulnya apa? Kalau tadi Bu Guru ceritanya buaya dan kancil, terus ada gambar-gambarnya, ada sampulnya, semua buku ada sampulnya ya sayang. Lembar. Nah, berapa lembar isinya tuh satu buku tuh ya, lembar. Penulis maksudnya yang mengarang siapa? Kalau kemarin yang kita menyanyi, nah judulnya apa, penciptanya siapa. Kalau cerita ini ada penulisnya juga, yang cerita siapa ya, yang bikin siapa ya gitu. Terus halaman, setiap buku pasti ada halamannya ya. Dari halaman 1 sampai berapa tergantung ketebalan bukunya. Oke ya sayang ya. Nah ini salah satu contoh buku cerita, buku pelajaran. Kemarin sudah ya. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Nah, benar ya. Membuat ilmu bertambah. Lama-lama anaknya tambah pinter. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak lelah ya. Tidak bosan-bosannya Bu Guru selalu ngasih tahu ke anak-anak ya kalau membaca, menulis, menggambar, apa saja posisi duduknya ya. Bagus agar tulang-tulang anak-anak nanti sehat. Oke ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini juga tentang apa ya? Ada gambarnya. Ada, nah ini anaknya suruh mengurutkan gambarnya yang mana dulu ya. Gitu. Gambarnya yang mana dulu? Ini ada, nah ini sudah perlihat gambarnya, diamatin gambarnya ya. Nanti anak-anak tugasnya mengamati gambar ini. Nah, nanti anak-anak minta bantuan ayah atau bunda ya, yang mana ya, gitu ya. Oke ya sayang ya. Ini diamatin mana dulu, nomor 1, nomor 2 ya. Ini cerita pertamanya apa dulu ya, apa tahu-tahu ketemu temannya sampai jumpa besok ya, masuk tahu-tahu seperti itu ya. Kemudian membaca buku cerita, ini ketemu temannya, berjalan bersepeda. Nah, anak-anak coba sekarang lihat.
Nih, sudah pernah kemarin belajar ini ya. Apa ya kemarin ya? Pola bergambar ya, polanya seperti apa ya. Nah, itu perhatikan anak-anak ini ada di halaman 178 ya. Nah, nanti ini tugas yang kedua ya anak-anak ya, yang tadi sama yang ini. Nah, perhatikan ini polanya. Ini, nah ini kuning dua ya nih. Terus perhatikan buku tulis, buku pelajaran ya. Oke, kemudian yang gambarnya yang polanya seperti ini. Nah, di sini yang mana ya? Satu, dua, tiga. Nah, nanti yang polanya sama anak-anak lingkari. Oke ya sayang ya. Kemudian yang kedua, nih buku pelajaran dulu, buku tulis, buku cerita nih ya. Perhatikan kalau nggak tahu ini buku apa ya, ini yang ada hijau-hijaunya, ini putih, ini kuning ya sayang ya. Yang polanya seperti ini, nanti sebelah sini anak-anak lingkarin. Satu, dua, tiga. Yang mana ya yang pola gambar polanya sama dengan yang sebelah sini? Dilingkari ya sayang ya. Sama ini juga buku tulis, buku cerita, buku pelajaran. Atau yang ini putih dua, terus kuning, terus hijau gitu ya. Oke, nanti dicari di sini ya sayangnya. Satu, dua, tiga. Mana polanya yang sama? Anak-anak lingkarin. Ya, kemudian yang terakhir, nih buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Nah, ini yang hijau dua, terus kuning. Nah, kalau kemarin kan besar kecil, apel merah, apel hijau. Ya, sayangnya ini sama, namanya juga gambar pola. Nanti anak-anak lihat di sini. Satu, dua, tiga. Yang sama dengan pola ini, anak-anak lingkarin di antara tiga ini ya, sayang ya, tahu ya. Oke, udah tahu ya sayang ya. Nah, jika sudah, nanti anak-anak kalau kurang paham bisa minta bantuan ayah atau bunda dengan kata apa sayang? Tolong ya. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, tadi dua ya, tugas dari Bu Guru ya. Nah, jangan lupa ucapkan terima kasih sama ayah, bunda, atau kakak ya sayang ya. Harus terbiasa. Oke sayang? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak lebih rajin belajarnya, tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya sayang ya. Oke, assalamualaikum, dadah.